Baik, yang pertama, konsep dasar anak. Anak adalah sosok muda yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Anak memerlukan kesempatan dalam berproses untuk mencapai titik pertumbuhan dan pengembangan yang optimal menjadi manusia dewasa. Dalam pertumbuhan dan pengembangannya, anak dapat dikenali dan didefinisikan melalui karakteristik pada beberapa dimensi berikut. Yang pertama, fisik, kecerdasan, emosi, dan sosial. 5. Bahasa kemampuan berbahasa. Pada anak menunjukkan kemampuannya untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Kemampuan berbahasa anak diawali dengan kesiapannya untuk berbicara. 6. Bakat khusus. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan dalam beberapa aspek. Kemampuan atau bidang bakat pada anak dapat dikembangkan dan difasilitasi oleh guru dalam program sekolah yang dirancang dengan memperhatikan bakat khusus yang dimiliki masing-masing anak sebagai pribadi, sehingga pengembangan belajar diperluas kepada pengembangan bakat khusus. 7. Sikap, nilai, dan moral. Sikap adalah perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap menggambarkan kesadaran perasaan dan perilaku. Sikap dapat memprediksi perilaku. 8. Interaksi. Interaksi merupakan pola sebuah kemampuan sosial. Interaksi juga menggambarkan luasnya sebuah lingkungan pergaulan. Interaksi anak dimulai dari keluarga dan terus dikembangkan kepada lingkungan sekolah. Pengertian filsafat. Dari asal-usul katanya, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia, yang terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta atau pencipta kebijaksanaan. Filsafat juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Fouquet pada tahun 1762 mengartikan filsafat sebagai ilmu yang menjadi dasar segala ilmu. Filsafat juga didefinisikan sebagai sekumpulan sikap terhadap sebuah kehidupan. Filsafat juga dimaknai sebagai sebuah proses yang mengartikan pemikiran atas kepercayaan dan keyakinan. Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu dan keraguan-raguan. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari pendidikan. Nah, pendidikan ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata eductum, yang terdiri dari kedua kata yaitu dan duco. Artinya adalah perkembangan dari dalam keluar, sedangkan duco adalah sedang berkembang. Dalam hal ini, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses mengembangkan kemampuan diri untuk dicuatkan keluar diri sehingga menjadi kekuatan seorang individu atau suatu individu. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik atau siswa dapat mengembangkan potensi dirinya atau potensi yang ada dalam diri. Yang ketiga yaitu pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan disiplin ilmu yang secara normatif merumuskan kaidah dan norma pendidikan. Hal ini bersifat filsafat pendidikan merumuskan bagaimana ukuran tingkah laku yang harusnya dilakukan dalam sebuah proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga filsafat pendidikan menjadi asas dan pandangan dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Filsafat pendidikan mempertanyakan dan mendapatkan manusia yang seutuhnya, yang berarti memiliki sifat kemanusiaan dengan karakteristik yang pertama mengendalikan diri, cinta tanah air, dan berpengetahuan. Untuk itu, filsafat pendidikan memfasilitasi
Prioritas pendidikan untuk yang pertama, membentuk manusia untuk berpikir secara kritis dan refleksi atas setiap permasalahan yang terjadi sehingga mampu mengambil inti dan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, mengambil data dari hasil pemikiran kritis dan refleksi sebagai data mendasar untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi. Yang ketiga, melatih kemampuan dan kematangan diri secara emosional dan interaksi pendidikan. Yang keempat, yaitu pemahaman tentang konsep manusia dan pendidikan secara benar, sehingga mampu mengelola kemampuan interaksinya dengan pengetahuannya, dengan kemampuan reflektifnya, dengan kecerdasan emosionalnya secara benar. Yang terakhir yaitu kemampuan refleksi akan menjadikan manusia mampu mengelola pola komunikasi dengan baik dan humanis serta dialogis. Bagian C. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pemahaman filsafat pendidikan. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi kunci yang mutlak bagi profesi guru. Model pengembangan kompetensi pedagogik dapat dimulai dari internalisasi dari guru dalam profesinya. Hal ini perlu dilakukan dengan pemahaman mendasar kaidah ilmu mendidik, pendidikan, dan hakikat anak sebagai individu manusia yang bermartabat. Hal tersebut dapat dijawab apabila guru memahami pengetahuan pedagogik. Model pengembangan kompetensi pedagogik perlu difokuskan melalui pengetahuan filsafat pendidikan yang menjembatani pemahaman mendasar tentang ilmu mendidik, pendidikan, dan hakikat anak. Maka menjadi sangat penting untuk pengembangan model kompetensi pedagogik yang berbasis pada filsafat pendidikan. Pengetahuan filsafat pendidikan yang dikembangkan dalam model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis filsafat pendidikan dicirikan dengan hal berikut. Pertama, manusia yang memikirkan pendidikan dan sekaligus manusia menjadi subjek pendidikan. Kedua, pendidikan perlu memikirkan dan mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Ketiga, pendidikan atau mendidik adalah suatu usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Keempat, manusia dalam menganalisis berpegang pada kemampuan akal pikiran, pengalaman, intuisi, dan reflektif. Kemampuan memahami filsafat pendidikan akan mengarahkan guru kepada tindakan dalam interaksi dengan anak didik, dan dengan demikian seluruh tindakan mendidik dan mengajar akan berporos pada filsafat yang dianutnya dalam pendidikan. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik. Dengan konsep filsafat pendidikan, pengembangan kompetensi pedagogik guru dapat dikembangkan dengan terlebih dahulu guru memiliki bekal pengetahuan konsep dan pemahaman terhadap filsafat pendidikan. Analisis konstruk yang berkaitan dengan filsafat pendidikan yang mendasari adalah terkait dengan pemahaman esensial mengenai 1. Subjek pendidikan, 2. Pengembangan nilai, 3. Eksternalisasi nilai, 4. Kemampuan analisis logis. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep filsafat pendidikan memberikan fondasi bahwa guru hendaknya memiliki konsep pengetahuan, kemampuan menerapkan kaidah, dan memiliki sikap seperti 1. Fokus terhadap pendidikan dan subjek pendidikan. Manusia yang memikirkan pendidikan dan sekaligus manusia menjadi subjek pendidikan. 2. Fokus pengembangan nilai. Pendidikan perlu memikirkan dan pertimbangan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, fokus eksternalisasi nilai pendidikan atau mendidik adalah suatu usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Kemudian yang keempat, pengembangan analisis logis. Manusia dalam menganalisis berpegang pada kemampuan akal, pikiran, pengalaman, intuisi, dan refleksif.